Selamat pagi, Bapak Ibu. Eh, Kasih-kasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Memasuki hari yang baru ini, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Tapi sebelum kita melakukan semua aktivitas kita berdoa dulu untuk masuk pada renungan pagi kita hari ini. Kita berdoa. Bapak Surga, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Hari di mana Tuhan ingin membuat sesuatu dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, sebelum semua aktivitas kami lakukan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, tema renungan pagi kita adalah menahan diri dalam kelemah lembutan. Kita baca ayat pokoknya, Galatia 5 ayat 22-23. Bunyinya seperti ini, saudara. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan Maret ini, sampai bulan April nanti, renungan pagi kita mempelajari tentang buah roh. Seperti ayat-ayat yang kita baca tadi di atas ya. Eh, Pembahasan kita dimulai dari bawah, saudara, bukan dari kasih, sukacita begitu, tapi dari bawah, dari penguasaan diri, terus naik ke eh, kelemah lembutan dan terus sampai nanti puncaknya dikasih. Kita belajar tentang ini, saudara. Minggu ini secara khusus kita belajar tentang kelemah lembutan. Setelah minggu yang lalu kita belajar tentang penguasaan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, kelemah lembutan sering dianggap sebagai kelemahan. Siapa yang lemah lembut dianggap mudah diinjak-injak. Orang sering berkali-kali berusaha membalas, memperjuangkan hak, bahkan melakukan dengan marah-marah supaya terlihat gagah dan menjadi manusia yang berani. Katanya kalau yang seperti itu berani waktu dia mengungkapkan segala sesuatu segala macam, bahkan dengan marah-marah, kita berpikir bahwa itu adalah sebuah keberanian. Sebaliknya, saudara, Alkitab berkata bahwa lemah lembut adalah tanda kita memiliki Roh Kudus. Galati 5 ayat 23 tadi, saudara ya. Buah roh adalah salah satunya kelemah lembutan. Jadi ketika orang penuh dengan Roh Kudus itulah yang memberikan lemah lembut. Jadi kelemah lembutan adalah tanda bahwa kita memiliki Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu atau saudara-saudara, kita juga mau mengikut Yesus. Kita yang mau mengikut Yesus, maksud saya saudara, harus lemah lembut. Apapun yang terjadi, bahkan ketika kesabaran kita udah sangat tipis. Jadi orang kan ada sabarnya gitu ya. Ada orang bilang manusia tuh ada sabarnya. Nah, ketika sabar kita sangat tipis, lemah lembut harus tetap jadi bagian dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tetap lemah lembut atau gentle, saudara ya. Ada orang mengatakan gentleman, orang yang lemah lembut. Ada beberapa hal yang saya catat, Bapak Ibu Saudara. Satu, kelemah lembutan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengendalikan diri dengan sabar dan rendah hati. Meskipun kita benar-benar ingin marah atau frustasi. Jadi sekali lagi, kemampuan untuk mengendalikan diri dengan sabar dan rendah hati. Yang kedua, kelemah lembutan adalah sikap hati yang tunduk pada kehendak Tuhan. Mengutamakan damai daripada marah dan menghindari balas dendam. Itu kelemah lembutan. Yang kedua. Yang ketiga, kelemah lembutan bukan tanda kelemahan, melainkan cermin kekuatan yang tenang dan terkendali sebagai ajaran Kristus. Dalam Matius 5 ayat 5, ini ayat bagus banget. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Apa maksudnya? Ini menunjukkan bahwa kelemah lembutan adalah jalan menuju kebahagiaan
dan berkat yang sejati. Orang yang lemah lembut memiliki ketenangan batin yang membuat mereka mampu menghadapi situasi yang sulit tanpa kehilangan kendali atas diri mereka. Sekali lagi, saya bacakan dalam Matius 5 ayat 5. Sekali lagi saya bacakan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut akan dapat menguasai apapun yang terjadi dalam dirinya, keadaan sekelilingnya, dunia sekitarnya, dalam suasana hati yang tenang dan penuh kedamaian. Puji Tuhan, sekian renungan pagi kita pada saat ini. Jadilah lemah lembut, karena kita akan memiliki bumi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan mengajar kami untuk lemah lembut, hidup di dalam kelemah lembutan, karena itu adalah perintah daripada Tuhan. Tuhan mau supaya ketika kami penuh dengan Roh Kudus, buah Roh itu berupa kelemah lembutan jadi bagian buat kami. Sehingga kami tidak cepat mengambil tindakan untuk hal-hal apapun yang akan membawa kami pada emosi. Tetapi kemudian kami diam, kami tenang, dan membiarkan Allah bekerja lebih dalam lagi dalam kehidupan kami. Hari ini adalah hari berkat, di mana kami bisa mengatasi semua masalah kami. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.